Aplikasi pelapisan atau disebut coating merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan haus dan korosi di industri minyak, gas, petrokimia, kertas dan pulp, pembangkit listrik, dan industri besar lainnya di Indonesia. Thermal spray coating adalah suatu proses pelapisan di mana feedstock material berupa serbuk dipanaskan dan diakselerasikan dalam suatu aliran gas bertekanan menuju permukaan komponen yang akan dilapisi. Proses XVOF thermal spray adalah proses yang menggunakan pembakaran gas campuran bahan bakar dan oksigen sebagai sumber panas untuk melelehkan partikel pelapis yang kemudian didorong dan diakselerasikan ke permukaan substrat. Berbagai macam bahan coating yang disebut dengan feedstock material seperti metal, karbid, keramik, dan keramik metals dapat dideposisikan pada permukaan substrat logam. Sebelum dilakukan pelapisan menggunakan metode XVOF, permukaan substrat atau komponen yang akan di-coating perlu dipreparasi terlebih dahulu dengan melakukan proses blasting untuk membersihkan permukaan substrat dari kotoran seperti minyak dan oksida. Selain itu, proses blasting ini juga dapat meningkatkan daya lekat dari coating. Proses blasting dilakukan dengan menggunakan mesin blasting yang dioperasikan dengan parameter sebagai berikut. Dari proses blasting, kemudian dilakukan pengukuran ketebalan awal dari komponen yang akan dilapis dengan menggunakan mikrometer atau jangka sorong. Alternatif lain dapat juga digunakan alat ukur magnetic coating thickness gauge. Proses spraying atau proses coating dengan XVOF dilakukan terlebih dahulu dengan memasang komponen yang akan dilapis pada suatu dudukan dengan daya cengkram yang kuat. Hal ini untuk menjamin agar komponen yang dilapis tidak terlepas dari dudukannya akibat dari tekanan gas yang tinggi dari XVOF gun. Serbuk bahan coating kemudian dimasukkan ke dalam powder feeder. Jumlah serbuk yang dimasukkan disesuaikan dengan luasan komponen yang akan dilapis. Powder feeder pada sistem ini memiliki keunggulan yaitu dengan jumlah serbuk yang sedikit. Sistem pelapisan XVOF tetap dapat beroperasi. Setelah komponen terpasang dengan baik, keran pengatur aliran gas propen, oksigen, dan nitrogen yang terpasang pada tabung dibuka. Selanjutnya adalah mengaktifkan kontrol konsul XVOF dengan memutar tombol reset dan menekan tombol power on. Aliran gas dari ketiga tabung ini akan menuju ke kontrol konsul sistem XVOF. Tekanan dan laju aliran dari gas pembakar yaitu propen dan oksigen diatur dengan terukur pada pressure gauge dan flow meter. Demikian pula carrier gas nitrogen yang akan mendorong serbuk ke XVOF gun. Laju aliran serbuk dari powder feeder menuju gun juga diatur dari kontrol konsul. Demikian pula dengan laju aliran udara terkompresi yang berfungsi sebagai pendingin XVOF gun. Selanjutnya, dilakukan penyalaan flame pada XVOF gun. Flame atau busur api yang baik akan berwarna biru dan beberapa tanda menyerupai diamond akan terlihat pada busur api yang menandakan bahwa kecepatan flame telah melebihi kecepatan suara atau disebut supersonic. Serbuk pada XVOF gun dialirkan dengan membuka katup pengatur. Setelah itu, proses pelapisan pada komponen dapat dimulai. Proses pelapisan dengan XVOF dihentikan sementara apabila temperatur pada permukaan komponen yang dilapis telah mencapai angka 150 sampai dengan 200 derajat Celcius. Pengukuran temperatur pada saat proses pelapisan dan pada saat pendinginan dilakukan dengan menggunakan infrared thermometer. Proses pendinginan dilakukan dengan menyemprotkan udara terkompresi pada permukaan komponen. Setelah temperatur pendinginan mencapai angka tertentu, proses pelapisan dapat dilanjutkan kembali sampai ketebalan lapisan yang diinginkan tercapai.
Pengukuran ketebalan akhir dilakukan setelah komponen yang dilapis telah mencapai suhu ruang pada saat pendinginan. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik, sehingga didapatkan ketebalan rata-rata. Lapisan ini memiliki kekerasan 10 kali dibandingkan dengan kekerasan komponen yang terbuat dari mild steel, di mana bahan berupa serbuk logam atau serbuk seramik atau serbuk karbida itu kita injeksikan ke dalam gun, kemudian dia diakselerasi melalui suatu nozzle konvergen divergen sehingga menghasilkan suatu partikel yang berakselerasi ke substrat dengan kecepatan di atas kecepatan suara atau Mach di atas Mach 1. Demikian, sehingga dapat dihasilkan suatu lapisan dengan densitas yang tinggi, kemudian porosity yang rendah, dan kekuatan bonding yang tinggi pula. Teknik pelapisan ini adalah salah satu teknik pengerasan permukaan untuk aplikasi bahan pelapisan yang digunakan untuk melindungi komponen dari keausan dan rebuilding komponen yang mengalami keausan. Keunggulan dari alat yang kita buat adalah sistem ini adalah sistem thermal spray coating yang sederhana, compact, dan portable. Jadi kita bisa melakukan proses coating di lapangan atau istilahnya on-site job, sehingga pekerjaan-pekerjaan untuk komponen yang besar itu dapat kita lakukan juga. Kemudian sistem ini dapat mendeposisikan berbagai macam material seperti seramik, kemudian seramik metal atau metalik saja. Lapisan yang dihasilkan juga dapat meningkatkan ketahanan komponen yang dilapis terhadap korosi temperatur tinggi dan panas apabila bahan pelapis yang digunakan adalah bahan yang memiliki konduktivitas panas yang rendah. Ya, jadi proses thermal spray itu sendiri itu terdiri dari berbagai macam proses seperti flame spray, kemudian ada plasma spray, kemudian ada electric arc spray. Jadi tergantung dari sumber energi yang digunakan. Nah, peralatan yang kita buat ini masuk ke kategori flame spray, tetapi dia memiliki kecepatan akselerasi partikel yang tinggi di atas kecepatan suara. Nah, dari situ bisa dihasilkan suatu coating dengan kualitas yang tinggi, yaitu dia memiliki densitas yang tinggi, porositas yang rendah, dan daya rekat yang tinggi pula. Salah satu keunggulan dari proses HVOF coating adalah kualitas coating yang tinggi, sehingga proses ini dapat diaplikasikan di berbagai industri. HVOF coating adalah proses thermal spray yang relatif baru, di mana kualitas coating yang dihasilkan adalah coating dengan daya rekat dan kekerasan yang tinggi. Demikian pula porositas coating yang rendah sehingga densitas yang dihasilkan pun tinggi. Potensi aplikasi HVOF coating dapat dilakukan pada berbagai industri, misalnya industri kertas pada paper roll mill, gloss calendar roll, dan winder roll. Pada industri besi dan baja misalnya, pada tensiometer roll, down coiler segment. Pada industri minyak dan gas, aplikasi HVOF dapat diterapkan pada piston rod, gate valve, spline material, dan lain-lain. Pada industri petrokimia dapat diterapkan pada boiler, exhaust fan, dan tangki reaktor. Pada industri pembangkit listrik dapat diterapkan di turbin Francis, poros turbin, dan sudut turbin. Harapan kami peralatan ini bisa dipakai oleh industri, tadi seperti kita sebutkan tadi, misalkan di industri baja, industri kertas, industri pembangkit listrik, karena ini adalah peralatan yang sederhana, compact, dan portable, juga memiliki hasil yang tidak kalah dengan peralatan sejenis yang berasal dari luar. Nah, harapan kami ke depan kita bisa mengimprove peralatan ini dengan membuat suatu sistem yang otomatis ya,
pembuatan ini masih menggunakan sistem manual. Kita ingin ke depannya kita bisa membuat sistem yang otomatis.